Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Duta Pratama dari kelas 11 T5. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 10, yaitu hukum-hukum Islam tentang muamalah, dan yang lebih tepatnya saya akan menjelaskan subbabnya, yaitu jual beli. Yang pertama yaitu ada pengertian jual beli. Apa sih itu jual beli? Jual beli adalah menukar antara uang dengan barang atau barang dengan barang dengan tujuan untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan. Adapun nilai lebih yang dimaksud adalah berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nilai lebih yang dimaksud itulah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita boleh mengambil keuntungan tetapi dengan secara normal, dengan yang tidak melejit sampai tinggi. Kita bisa mengambil untungan untuk menafkahi hidup kita dan meringankan hidup kita. Di mana dalam hadis menjelaskan, wa ahalallahul bai'a wa harramal riba'a, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradi minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Batil itu adalah tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Di sini jelaskan bahwa wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kita tidak boleh memakan harta sesamanya di dalam jalan yang tidak benar. Kita boleh memakan harta dengan cara perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Yang kedua, kita masuk ke kategori hukum jual beli. Yang pertama adalah mubah. Apa sih itu mubah? Mubah adalah hukum asal atau hukum pokok dari jual beli adalah mubah. Maknanya boleh. Jadi jual beli itu dibolehkan sesuai dengan hajat dan kebiasaan masyarakat. Di sini ada contohnya. Contohnya apa? Seseorang membeli beras di pasar atau di toko, membeli makanan di kantin sekolah, membeli jajanan di warung, dan lain-lain. Itu adalah contoh mubah, yang artinya hukum asal atau hukum pokok. Yang kedua adalah kategori wajib. Apa sih itu kategori wajib? Wajib yaitu transaksi jual beli yang harus dikerjakan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat. Contohnya membeli kain untuk menutup aurat. Itu adalah pokok wajib bagi umat muslim. Itulah adalah alat wajib yang kita beli. Yang ketiga adalah kategori sunnah. Apa sih kategori sunnah itu? Yaitu transaksi jual beli yang biasa dikerjakan di masyarakat untuk mendatangkan kesejahteraan mereka. Kita bisa ambil contoh membeli hasil tani dari masyarakat, membeli hasil anyaman yang dari masyarakat. Itu adalah hukum sunnah untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar. Yang keempat adalah haram. Kategori haram yaitu jual beli yang terlarang dan berdosa bagi mereka yang melaksanakannya. Contoh, jual beli minuman keras, jual beli obat-obatan, jual beli ganja, jual beli narkoba, dan lain sebagainya. Itu dikategorikan dalam jual beli haram. Berikut adalah keempat kategori di dalam jual beli. Yang kedua, kita masuk syarat dan rukun jual beli. Kita masuk ke syarat jual beli terlebih dahulu. Syarat jual beli itu ada yang berhubungan dengan penjual dan pembeli, berhubungan dengan barang yang diperjualbelikan, dan yang berhubungan dengan akad atau ijab kabul. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan penjual dan pembeli. Yang pertama, harus balik. Balik yang dimaksud adalah sudah dewasa, sudah memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, sehat akal pikiran dan tidak gila.
kita membeli barang sesuatu harus dengan akal sehat dan tidak gila supaya kita bisa memilih barang yang benar dan bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, suka sama suka dan tidak terpaksa. Kita yang beli tidak terpaksa untuk membeli suatu barang. Kita yang jual tidak terpaksa untuk menjual barang kepada pembeli. Itu adalah syarat yang berhubungan dengan penjual dan pembeli. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan barang. Yang pertama, barangnya milik sendiri. Bukan milik curian, bukan milik orang lain yang tidak disetujui. Barang harus milik sendiri. Yang kedua, barang dapat diserah terimakan. Terus yang ketiga, barang memiliki manfaat. Kita menjual harus bisa barang itu bermanfaat untuk bagi orang lain. Jangan kita jual barang yang tidak bermanfaat. Yang keempat, barang yang halal. Itu yang wajib adalah barang yang halal. Yang kelima, barang sudah jelas nilainya, tidak seperti menjual buah yang baru ditanam, menjual binatang yang masih dalam perut induknya. Itu adalah barang yang tidak jelas nilainya. Kita harus menjual barang yang jelas nilainya. Buah yang sudah matang, binatang yang sudah mapan untuk dijual. Yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan akad. Yang pertama, akad jual beli diucapkan langsung. Akad sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Dimaksud akad sesuai dengan harga yang telah ditetapkan adalah misalkan kita menjual terus memasang di suatu tempat harga Rp10.000, tetapi jika pembeli membeli, kita tidak sesuai dengan pelang yang disebut, malah harganya Rp11.000, Rp12.000, itu tidak boleh. Harus sesuai dengan pelang yang dibeli, yaitu Rp10.000. Yang kedua ada rukun jual beli. Apa sih rukun jual beli itu? Ada penjual dan pembeli. So pasti kita jual itu harus ada pembeli harus ada penjual. Itu adalah saling melengkapi. Yang kedua, ada barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ada ijab kabul atau akad jual beli. Contoh ijab, saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp1.000. Dan contoh kabul, saya terima barang dengan harga Rp1.000. Yang ketiga, bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Yang pertama, menjual barang-barang yang baru dibeli tetapi belum diterima barangnya. Itu karena belum sempurna nilainya. Yang kedua, menjual buah-buahan yang belum waktunya dipanen atau masih muda, yang belum mapan untuk dijual dan dimakan. Di sini dijelaskan di dalam hadis Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'us samarata hatta ya'du wa salahu nahal ba'i'a wal mushtari. Yang artinya dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual buah-buahan hingga matang. Beliau melarang penjual dan pembeli. Yang keempat, jual beli yang sah tetapi terlarang. Apa saja itu? Menyakiti salah satu pihak. Yang kedua, menyempitkan pasar orang lain. Yang ketiga, mengganggu atau merusak ketentraman umum. Yang keempat, membeli barang yang sudah dibeli orang lain tetapi yang masih dalam khiyar majelis. Membeli barang untuk ditahan agar bisa dijual lebih mahal. Yang membeli barang dari orang yang belum mengetahui harga pasar dengan maksud agar dapat lebih murah. Menjual beli mengecoh. Menjual barang untuk alat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, ada khiyar dalam jual beli. Yang pertama ada khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu penjual dan pembeli boleh memilih di antara dua hal selama keduanya masih berada di tempat jual beli. Jadi di dalam jual beli ada khiyar majlis, yaitu penjual dan pembeli boleh memilih di antara dua hal selama keduanya masih berada di tempat jual beli. Yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu sesuatu yang dijadikan syarat oleh penjual atau pembeli. Contohnya ucapan, saya jual barang ini harga sekian dengan syarat khiyar dalam waktu 3 hari atau kurang dari 3 hari. Yang ketiga ada khiyar aibi. Khiyar aibi yaitu khiyar yang ada cacatnya. Maksudnya pembeli boleh mengembalikan barangnya jika ada cacat dan berdasarkan kesepakatan. Jadi di khiyar aibi ini kita misalkan membeli barang sesuatu dan itu kita bawa pulang itu ada cacat, kita bisa mengembalikannya dan menukarnya dengan sesuai kesepakatan. Yang B ada praktik khiyar.
Terdapat perbedaan atau praktik kiar antara zaman dahulu dengan sekarang. Bagi orang-orang yang sudah memakai peralatan canggih, pesanan barang dan pembelian barang hanya lewat surat, telepon, fax, atau internet. Yang keenam ada hikmah jual beli secara islami. Kita mendapatkan hikmahnya banyak banget untuk mendapatkan jual beli secara islami. Yang pertama, menjamin kehalalan rezeki. Itu jika kita jual beli secara islami, menjamin kehalalan rezeki. Yang kedua, mententeramkan hati. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, mencegah persengketaan. Dan yang kelima, mengurangi pengangguran. Di dalam jual beli itu kita tidak dibolehkan yang namanya riba. Apa sih itu riba? Misalkan kita membeli sesuatu dengan cara diangsur. Nah, diangsur itu di dalam per bulannya, misalkan kita beli harga 3 juta. Yang harusnya diangsur dalam 3 bulan itu sebulan 1 juta, kita membayar 1.500.000. Nah, 500-nya itu adalah riba. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melakukan riba. Kalau bisa kita kalau membeli sesuatu, kita harus tabung dulu. Kita harus memenuhi kebutuhan dulu, baru bisa membeli itu supaya kita tidak terjauhkan dari hal-hal riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang bisa saya sampaikan tentang subbab jual beli. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.